Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat siring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita harapkan kita, keluarga kita, sahabat, dan orang-orang terdekat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Stik Al-Latifiyah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang kitab tafsir fi Zilalil Quran dan biografi penulis. Yang pertama-tama yaitu yang kita akan bahas yaitu biografi penulis yang beliau bernama Syed Qutb, yang nama asli beliau yaitu Syed Qutb Ibrahim Hussein Shazili. Beliau lahir di perkampungan Musha, salah satu wilayah provinsi Asyuyut di dataran tinggi Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906. Syed Qutb adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikir Islam, dan aktivis Islam Mesir paling masyhur pada abad 20-an. Bahkan kemasyhuran beliau melebihi pendiri Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan al-Banna. Beliau adalah anak sulung dari 5 bersaudara, dengan seorang saudara laki dan 3 saudara perempuan, yaitu Muhammad, Hamidah, Nafisah, dan Aminah. Ayah beliau bernama Al-Hajj Al-Qutb Ibrahim. Ayahnya adalah seorang anggota Partai Nasional Mustafa Kamil dan pengelola majalah Al-Liwa, dan ibunya bernama Fatimah. Beliau dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Pendidikan Syed Qutb dimulai pada usia 6 tahun ketika orang tuanya sering mengirimnya ke madrasah-madrasah. Selain disekolahkan di sekolah tradisional Al-Quran, beliau juga belajar di sekolah lokal atau sekolah umum selama 4 tahun dan hafal Al-Quran dalam usia 10 tahun. Nah, pengetahuannya tentang Al-Quran sejak usia muda mempunyai pengaruh yang sangat besar dan mendalam di dalam dirinya dan di kehidupan Syed Qutb. Setelah terjadinya revolusi masyarakat Mesir pada tahun 1919 melawan penduduk Inggris, Syed Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan studinya di sana. Nah, di sana beliau bertemu dengan sastrawan besar yaitu Abbas Mahmud Al-Aqad. Nah, di sana beliau bertemu dengannya, yaitu seorang pemilik perpustakaan terbesar pada masa itu. Tanpa mengurangi kesempatan tersebut, beliau mengambil kesempatan untuk mengambil pelajaran dari beliau dari buku-buku tersebut,
sehingga beliau bisa mengamalkannya dalam bidang-bidang yang telah beliau kuasai sewaktu itu. Nah, Said Qutb muda pindah ke Hulwan untuk tinggal bersama kawannya, seorang jurnalis, pada tahun 1925 Masehi. Ia masih masuk ke Institut Diklat Keguruan dan lulus 3 tahun kemudian. Pada tahun 1930, beliau masuk sebagai mahasiswa di Institut Darul Ulum setelah sebelumnya menyelesaikan tingkat sanawiyah dan tajiziyah Darul Ulum, kemudian lulus dari perguruan tersebut pada tahun 1933 dengan meraih gelar LC dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang tarbiyah. Setelah lulus kuliah, beliau bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama 6 tahun. Nah, selesai menjadi tenaga kerja, Said Qutb kemudian berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian beliau berpindah lagi di Lembaga Pengawas Pendidikan Umum yang terus berlangsung selama 8 tahun, dan sampai akhirnya kementerian mengirim beliau ke Amerika untuk belajar pada tahun 1948. Beliau di Amerika Serikat selama 2 tahun. Ia membagi waktunya untuk belajar di Williams Teacher College di Washington dan di Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Selama beliau tinggal di Amerika Serikat, beliau menyaksikan kerusakan yang dibuat secara materialisme, anti Tuhan dan spiritual, sosial dan kehidupan ekonomis masyarakat di situ. Keberangkatannya ke sana ternyata memberikan saham yang sangat besar pada dirinya dalam mengukuhkan kesadaran dan semangat Islam yang sebenarnya. Terutama selesai ia melihat bangsa Amerika yang berpesta pora dengan meninggalnya Hasan al-Banna pada permulaan tahun 1949. Hasil studi pengalamannya selama di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya menggunakan problem-problem sosial kemasyarakatan yang disebut oleh paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan. Nah, ketika kembali ke Mesir, beliau semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkraman material yang tak pernah terpuaskan. Sekembali dari Amerika, beliau mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya untuk kemudian mensurahkan seluruh waktunya untuk dakwah dan berharokah serta untuk studi dan mengarang. Kemudian beliau bergabung dengan pergerakan Islam Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin. Dalam jamaah ini beliau menjadi anggota aktif dan ikut serta dalam berbagai kegiatan secara aktif. Beliau juga menulis artikel keislaman yang cukup berani dan di berbagai koran dan majalah. Berbagai artikel Islam yang cukup beliau menebarkan dakwah-dakwahnya melalui tersebut. Nah, setelah revolusi Mesir tahun 1952, beliau memperoleh dukungan yang sangat dari Ikhwanul Muslimin, sehingga pada bulan Juli 1954 beliau menjadi pimpinan Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi dalam 2 bulan hari beredar dan perintah Presiden Mesir Kolonel Abdul Nasser
karena mengancam perjanjian fakta Mesir Inggris tanggal 7 Juli 1954. Sejak hari itu Abdul Nasir menjadi semakin bermusuhan dengan beliau, dia dengan kaum Ikhwan Muslimin. Kemudian dengan tuduhan berkomplot untuk berbuat melawan pemerintah, organisasi tersebut ditutup dan para pemimpinnya ditangkap, termasuk Said Qutb adalah salah satu seorang dari mereka yang dikirim ke penjara. Beliau dimasukkan ke penjara dan mendapatkan siksaan tanpa belas kasih. Pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Umum baru memproses perkara dan menjatuhkan hukuman selama 12 tahun. Namun, belum setahun datang utusan Abdul Nasir untuk menawarkan vonis bebas dan akan memberikan kedudukan tinggi di Kementerian Pendidikan jika Said Qutb mau meminta maaf. Tetapi tawaran itu ditolak. Said Qutb tinggal di beberapa penjara Mesir sampai pertengahan tahun 1964. Nah, 3 tahun pertama dalam penjara adalah tahun-tahun penuh dengan kekerasan. Merada untuk sementara, keluarga dibolehkan untuk menjenguk dan beliau diberi fasilitas untuk meneruskan aktivitasnya menulis dan membaca. Beliau menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan tafsir Qur'annya berjudul Fi Zilalil Qur'an. Nah, di dalam penjara tersebutlah beliau mengarang full kitab Fi Zilalil Qur'an sampai selesai. Nah, beliau menulis tafsir tersebut dengan corak yang cukup menarik. Metode penafsiran beliau berdasarkan kajian perpustakaan yang beliau lakukan, yaitu tafsir ini digunakan dalam tafsir metode tahlili, yaitu penafsiran yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam seluruh aspeknya dengan mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Secara lebih rinci, penafsir Fi Zilalil Qur'an dapat dijabarkan dalam uraian. Pertama, beliau menyertakan potongan ayat, kemudian menjelaskan arti umum surat atau hakikat surat secara umum, menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan oleh surat atau ayat tersebut dan kandungannya. Contohnya ketika menafsirkan surah Ad-Duha ayat 1-11. Dan surat ini Said Qutb menjelaskan bahwa surat ini memberikan sentuhan kasih sayang, embusan rahmat, sepenggal rasa cinta yang menghilangkan kepedihan dan penderitaan, juga memberikan keridhaan dan harapan, dan memberikan keteduhan, ketenangan dan keyakinan, surat dan harapan. Surat ini keseluruhan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tujuan menghibur, menyenangkan dan menangkan hati beliau. Kemudian kedua, dalam awal setiap surat beliau menjelaskan masalah seputar definisi atau ta'rifnya, tema surat. Contoh ketika menafsirkan surah Al-Buruj, dalam surah ini Said Qutb menjelaskan bahwa topik masalah yang dibicarakan oleh surat ini adalah peristiwa Ashabul Ukhdud. Topiknya adalah segolongan orang beriman tempo dulu sebelum datangnya agama Islam yang di bawah Nabi Muhammad SAW, golongan Nashara yang bertauhid mendapatkan perlakuan sadis dari musuh-musuh mereka, yaitu para penguasa diktator yang keras kepala dan sangat jahat. Kemudian menjelaskan korelasi atau munasabah antara ayat atau surat yang ditafsirkan dengan ayat atau surat sebelumnya. Misalnya ketika menafsirkan surah Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat, beliau menjelaskan bahwa segmen pertama itu surah ini adalah berbacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, pada segmen pertama ini Allah memberikan pengarahan pertama kepada Rasulullah pada masa pertama berhubungan dengan alam tertinggi dan pada langkah pertamanya di jalan dakwah, supaya membaca dengan menyebut nama Allah. Sedangkan pada ayat berikutnya menjelaskan sikap-sikap yang diambil kaum musyrikin dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah sesudah beliau menyampaikan dakwah, mengajak beribadah kepada Allah dan adanya tantangan dari kaum musyrikin.
Ketika menafsirkan surah Alam Nashrah, Sayyid Qutb menghubungkan dengan surat sebelumnya, yakni surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha isinya mengenai Rasulullah, menerangkan nikmat-nikmat Allah dan memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mensyukuri nikmatnya. Surah Alam Nashrah pun mengarahkan pada hal-hal seperti seakan-akan untuk melengkapinya. Ya, kemudian di dalam kasus itu beliau menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, kemudian mengidentifikasi surah-surah yang ditafsirkan antara Makkiyah dan Madaniyah, serta membandingkan keduanya dari segi karakteristik dan topik-topik yang dibahasnya. Sebagaimana halnya para ulama ahli ilmu Al-Quran yang menjelaskan bahwa dari segi karakteristik dan topik ayat pada surah Madaniyah umumnya berisi ajaran universal mengenai ketauhidan, hari kiamat, surga dan neraka. Sementara ayat-ayat pada surah Madaniyah pada umumnya merupakan pendukung terhadap ajaran-ajaran universal Islam, berisi masalah hukum dan peranata sosial. Sayyid Qutb juga mengidentifikasi surat Al-Makkiyah dan Madaniyah dari karakteristik semakin ini. Contohnya surah Al-Qari'ah yang dinilai oleh Sayyid Qutb termasuk surat Madaniyah. Surat tersebut antara lain memang bertuturan tentang kehidupan dan alam sekitar dalam akhirat. Nah, corak penafsiran fi zilalil Quran dilihat dari coraknya dapat digolongkan ke dalam tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai, yaitu bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Yang corak penafsiran Al-Quran yang menjelaskan ketelitian ungkapannya dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, kemudian mengaplikasikan pada tatanan sosial seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Sedangkan bentuk penafsiran adalah kombinasi antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi, atau disebut dengan tafsir bil izwaji, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kitab tafsir fi zilalil Quran. Semoga bermanfaat. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.